Hai, balik Ketemu lagi lagi. nih sama PR Bapak. Kayaknya kita harus punya opening. Oh iya, Enggak lah, kita ngobrol-ngobrol aja. PR Prima Richard. Itu sebenarnya kepanjangannya. Iya. Pekerjaan rumah. Kita bahas apa, Chat Richard? Empati. Weh. Gimana cara mengajarkan anak empati supaya gede nggak jadi koruptor? Waduh. Tapi lu nyadar gak sih kayak isu-isu sekarang ini sebenarnya akar dari permasalahan keributan semua ini adalah empati. Itu makanan bayi itu ya? Empati. Oh, itu empati. Enggak, gue masih harus tanya dulu. Bedanya empati sama simpati apa sih? Kalau empati adalah ketika misalkan contoh lu mau mengutarakan sesuatu, kita mikirin nih dampaknya ke orang lain. Apakah misalkan gue mau ngomongin tentang makanan, tapi lu ternyata lagi lapar atau orang lain lagi lapar gitu. Jangan sampai dia jadi kesel atau perasaan orang lain. Nah, kita menghargai perasaan orang lain. Kalau simpati? Kalau simpati kan waktu lu berduka gitu atau lu lagi sedih terus kita ada di sana untuk ikut merasakan sih. Ya, bisa komen kalau gue salah juga. Kalau gue dulu gini, kalau gue dulu taunya ya, ini setahu gue ya, kalau bedanya empati simpati itu misalnya ada orang sedih, orang lagi berduka. Kalau simpati kita at least kita nggak ketawa-ketawa. Iya. Ya. Oh, itu empati dong. Enggak, kalau empati dia sedih bareng. Dia sedih juga karena dia sedih. Ya, bisa juga. Nah, lu sedih nih, gue sedih juga. Itu empati. Tapi kalau simpati, lu sedih, gue nggak sedih nih. Ya. At least tapi gue nggak ketawa-ketawa, gue bersimpati sama lu. Gue turut berduka. Ikut merasakan, itu empati. Ikut merasakan, kalau ngomong doang itu simpati. Iya. Tapi kalau lu beneran merasakan, kalau lu beneran merasakan itu simpati. Kalau yang naruh di POV lu gitu. Betul. Gue sedih banget sih, gue sedih karena gue ikut merasakan. Gitu, That's right. Bener ya itu kira-kira ya? Ya itu lebih tepat. Nah makanya kan kayak hal-hal itu yang menurut gue jadi permasalahan hari ini. Orang nggak lagi peduli sama perasaan orang lain. Pura-pura peduli ada. Demi konten. Iya. Nah itu simpati tuh. Itu simpati. Iya kan. Kita bersimpati. Kami mengucapkan. Lalu nggak sedih-sedih banget gitu. Ya karena ya tapi balik lagi simpati atau empati itu menurut gue itu yang diperluin di hari-hari ini kan. Iya. Gimana cara lu ngajarin anak lu berempati, Bro? Oke, karena anak gue masih 3 tahun ya. Gue karena ini menurut pengertian gue dan beberapa yang gue baca juga. Dari kecil gue selalu ngejek dia untuk main sama binatang. Gue nggak tahu bener nggak tahu salah nih. Mungkin lu bisa nambahin. Tapi kalau dari kecil, gue dari dia umur setahun juga udah gue ajak ke kebun binatang, main sama hewan-hewan. Kayak kita belum bisa miara hewan sih, tapi intinya gue kenalin dia ke binatang tuh biar dia lihat juga binatang tuh punya ibaratnya punya perilaku dan punya sosialisasi juga di antara sesama binatang misalnya. Karena kan masih kecil kan dia juga paling baru berkembang soal motorik, kognitifnya gitu-gitu kan. Jadi menurut gue yang paling early untuk ngajarin sosial adalah dari hewan-hewan gitu, kelinci apa gitu. Jadi dia kalau misalnya dia tarik telinganya, gue bilang, nanti kelincinya sakit dong. Kamu tahu kan kalau telinga ditarik sakit kayak gitu-gitu loh. Jadi bisa, oh iya sorry. Nah itu kalau gue, karena masih kecil banget. Nah itu bener banget. Oh bener ya? Iya. Jadi sebenarnya nggak tahu kalau menurut gue empati itu menurut gue ibarat vaksin tuh dia kayak dari semua vaksin kerusakan di dunia ini itu adalah empati yang tinggi gitu. Jadi banyak yang tidak punya empati ya terhadap manusia. Kayak misalkan waktu dia bawa kendaraan aja lah kita naik motor gitu. Waktu dia nyalip sembarangan, dia kan nggak mikirin ya orang lain. Apa yang terjadi kalau dia nyalip sembarangan? Gimana si pengendara yang lain gitu. Benar. Satu kita naik mobil ngebut pas ada becekan terus kena motor. Itu kan berarti yang dia pikirin diri dia sendiri gitu. Nah kalau gue ngajarin empati, gue selalu kayak misalkan lo mau berbagi nggak, atau gue bacain dongeng biasanya buku-buku. Cerita. Iya. Kayak
apa kisah ini tentang yang moralnya bagus ya. Iya. Kan kalau tontonan kadang-kadang nggak juga sih. Jadi kayak tentang sharing, tentang berbagi, gimana cara, terus apa yang tentang perasaan. Ya, tentang perasaan. Itu biasanya gua lakuin gitu. Gimana penderitaan orang lain gitu. Oke. Terus lu nyontohin kalau di rumah tuh gimana? Ya kalau di rumah sih ya pasti kita kayak ada semacam sandiwaranya gitulah. Ibaratnya kayak Roy, kan gue bilang ke anak gue kan, ini mamanya sedih, kayak gitu-gitulah. Mamanya sedih karena bantalnya papa ambil, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi dia, jangan lupa. Ya udah terus gimana? Terus dia sayangin mamanya. Sayang mama jangan sedih ya, gitu-gitu. Gue ajarin itulah, gitu-gitu sih. Cara ngomong sama orang. Iya, cara ngomong. Jangan ngomong kayak gitu ya. Iya. Nanti dia kira Elroy marah gitu. Iya. Dia langsung atur lagi kalimatnya gitu kan. Iya. Dan itu penting banget karena dengan empati yang tinggi pasti gue yakin sih negara bisa maju sih. Oke, gue boleh counter nggak, Cer? Boleh counter? Boleh. Ada di plan lu nggak? Gue counternya ada nggak? Gue dari kecil juga tumbuh sebagai anak yang baik banget, gitu. Anak yang penuh dengan empati. Malah mungkin kebanyakan. Nah itu tuh counternya di situ. Sering orang label gue sebagai anak yang lemah, gitu. Karena gue nggak bisa lawan nih. Gue mungkin punya kekuatan untuk lawan bully, gitu. Tapi gue lebih takut nyakitin dia, gitu. Daripada gue membiarkan diri gue disakiti, gitu loh. Waktu kecil gitu kenapa orang bilang, kok lu dibully terus sih? Pengecut lu ya? Mungkin itu istilah umumnya pengecut kali, tapi gue lebih ke pacifier gitu. Gue suka damai, gue nggak suka berantem gitu. Tapi sebenarnya itu justru bagus banget nggak sih? Kalau dari POV kita ya sekarang, justru itu menurut gue bagus banget. Gitu ya? Iya. Karena gini, sorry Chat, gue potong. Karena ada beberapa orang yang pemberani, ya istilah konstruksi sosial ya, pemberani bukan mungkin dalam arti yang ideal, tapi pemberani yang dia berani speak up, dia nggak terlalu peduli nyakitin orang, tapi ternyata turn out he's okay juga gitu. Ya, he's okay dalam artian apa kan? Tergantung juga. Jadi gini loh, nggak tahu nih kalau menurut gua aja. Misalkan lu nggak suka, tapi mungkin you have to tell the truth kan? Bener. Nah, jadi mungkin kalau yang gua ajarin ke anak gua, misalkan gue ajarin dia tentang yang bener lah. Nah, tiba-tiba di kelasnya ada yang nyalip antriannya dia. Gitu. Oke. Nah, kalau gue ajarin dia untuk jadi people pleaser ya, itu kan berarti diem aja, kamu nggak usah lawan gitu. Kalau gue ajarkan dia untuk telling the truth, hey, yang kamu lakukan itu salah. Oke. Oh, jadi empati sebenarnya bukan berarti kita harus jadi people pleaser ya? Iya, tapi justru kita harus kasih tahu. Maybe that was me. People pleaser ya? Iya, tapi itu kan sebenarnya yang terjadi di sosial Indonesia. Kita terbiasa untuk menyenangkan orang lain gitu, atau yang penting bapak senang. Ramah tamah, kita sukanya ramah tamah. Tapi kan itu hal yang berbeda kan. Ketika orang melakukan kesalahan kan nggak mungkin lo diemin aja gitu supaya semuanya happy. Iya sih. Mungkin itu awal mulanya adalah orang-orang yang tidak punya empati itu kayaknya gue harus mendapatkan apa yang gue mau gitu kan, sebenarnya gitu kan? Iya, dia menjadi orang yang egois gitu, tanpa mikirin kalau gue lakukan ini dampaknya apa ya buat orang lain gitu. Jadi nggak ada hubungannya punya empati, tidak punya empati sama karakter kayak kolerik gitu-gitu, nggak ada hubungannya. Nggak ada. Empati tuh menurut gue di semua karakter tuh kayaknya harus ada ya? Empatinya, karena ya empati kan bukan soal kita doang. Gitu. Iya, benar. Dan itu harus dimulai dari rumah sih, harusnya. Iya, benar. Iya kan? Iya. Tapi ya boleh komen kalau kalian punya pendapat yang lebih tepat gitu. Apapun itulah, komen aja. Iya. Siapa tahu kita ngeblank. Iya, siapa tahu kita salah juga gitu. Ini kan based on research aja ya. Iya, research dan pengalaman pribadi ya. Iya. Tapi ya itu, moral dan semuanya itu dimulai dari empati, karena ya balik lagi krisis empati kita. Benar, itu gue setuju.
Bahkan gue juga sekarang udah tidak terlalu berempati. Tapi karena skeptis kan? Skeptikal. Kayak lebih udah capek nggak sih sering kita gagal karena terlalu berempati. Tapi ya itu makanya misi gue di PR Bapak ini adalah kita punya project ini adalah sebenarnya untuk memulai apapun dari rumah gitu, dan apa yang udah kita terapin juga di rumah. Ya, mengembalikan itu juga ke empati itu ya. Iya, supaya biar teman-teman juga bisa belajar, mungkin memulai starting point gitu. Intinya supaya membentengi anak-anak kita dari hal-hal yang nggak baik di depannya gitu. Empati lebih ke akar sih, lebih ke fondasi sih daripada benteng sih menurut gue. Iya. Empati itu lebih ke core kan, bukan tembok. Iya. Nah, kalau tembok tuh udah dia bisa ngejaga fondasi lebih kuat gitu, lebih nguatin. Kayak pengambilan keputusan gitu kan. Based on empati kan. Jadi bukan based on ego. Iya, benar. Kalau misalkan ego ya berarti tips dari lo adalah tadi ya apa tuh? Kalau gue karena masih kecil, ya kan, masih kecil gue akan ajak dia untuk ketemu hewan-hewan binatang kayak sayangi apa yang dia punya gitu. Betul. Saya menyayangi, membagikan perasaannya. Iya. Dia happy dan dia juga bisa merasakan kalau yang itu minimal sakit atau nggak sakit itu sih. Iya. Ya kan, sopan atau nggak sopan. Iya. Benar. Dan itu pun yang gue lakuin juga gitu. Anak gue juga masih 3 tahun. Gue selalu berusaha untuk, aduh ini sakit, kasihan. Biasanya gue main dokter-dokteran atau apa gitu yang kayak. Kalau jadi dokter-dokteran lo jadi dokternya atau pasiennya? Gue jadi korban. Korban dipukul sesuatu, gue lari ke dia jadi dokternya. Kasihan. Korban demo ya. Iya. Tapi gue ngeliat sih anak gue sekarang udah malah dia terlalu berempati kalau sekarang. Tapi itu bagus karena menurut gue, menurut research juga, anak yang dari umur 0 sampai 5 tahun itu justru si feelings, empati dan lain-lainnya itu adalah yang harus dibesarkan dulu. Itu nggak semua orang sih sadar itu, Chat. Makanya kita bikin ini kan. Iya. Gini, contoh ya, Chat ya. Ini yang paling gue akan jadi concern gue ya, karena dia udah playgroup lagi. Playgroup kan? Iya, playgroup. Playground tempat main. Tapi ada playgroundnya. Iya. Nah, di situ kan ada anak-anak yang tidak dididik seperti misalnya kayak kita, idealnya kita gitu. Ada yang memang anaknya yang bahkan yang ngantor juga babysitternya gitu. Dia kadang-kadang terdiam, Chat. Ngelihat perilaku yang tidak empati itu loh. Dia kok nih barbar banget. Ya kok kayak gini. Dia diam gitu. Jadi dia mungkin berempati, tapi yang temannya nggak berempati, jadi mungkin agak, ya bagus lah untuk pembelajaran dia ya, kalau emang dia belajar. Tapi maksud gue, itu menjadi concern gue sih, kenapa gue harus nganterin dia ke sekolah, karena gue juga harus lihat anak-anak lain juga. Gitu. Mungkin itu sebuah strategi juga ya. Ya, bisa. Untuk ngajarin kan, tadi teman kamu si ini tuh kayak gini karena dia begini. Kamu jangan begitu ya, tapi melakukan yang kayak gini-gininya gitu, yang lebih baik. Dan itu pun juga gue lakuin juga. Biasanya gue akan ajak dia terus ke satu tempat, dia lihat, kan karena gue biasa kasih tahu lewat buku atau film yang ditonton cerita, tuh yang moralnya bagus gitu ya. Ada tontonan yang bagus juga tuh Kapten Labrador. Belum pernah juga. Lu mesti tahu. Nah, itu tontonan bagus. Jadi si polisi Labrador ini dia anjing. Oh, tahu gua. Iya. Tahu dia suka ngajarin. Iya. Di tempat umum kamu nggak boleh lakukan ini. Itu bagus banget. Kayak gitu. Udah lama nggak nonton itu tapi dia. Iya. Jadi, nah karena dia terbiasa dengan input yang seperti itu, jadi begitu di tempat umum nih, dia akan kasih tahu. Jadi baru aja kemarin kejadian, dia main di sebuah playground, ada satu anak yang menarik rambutnya dia. Dia marah banget, tapi dia kasih tahu, "Papa, anak yang itu tarik rambut aku." Dan dia tidak mau minta maaf. Terus gue bilang, oh gitu, ya udah kamu bilang ke dia apa yang dia lakuin itu nggak baik gitu. Gue ajarin. Jadi dikasih tahu sampai akhirnya si anak ini ngadu ke papanya. Anak ini suruh minta maaf. Emang kenapa? Dia akhirnya anak gue ngasih tahu ke bapaknya si yang narik rambut ini. Dia tadi tarik rambut aku. Gitu. Bagus ya. Dan akhirnya dia
bilang kamu harus minta maaf gitu. Oke. Jadi ya hal-hal seperti itu. Jadi intinya adalah ya kalau kita ngajarinnya benar, empati, inputnya bagus semuanya. Iya. Harusnya dia mempunyai fondasi yang kuat yang kayak lu bilang itu. Iya. Dan itu semua dimulai dari rumah. Iya. Dan memang kita sebagai orang tua memang karena dia mimicking kan, apa namanya? Dia nyontek banget kan, kayak niru gitu ya. Iya. Kita juga harus punya empati nggak sih? Iya. Sebagai orang tua. Bener. Kan. Soalnya gue ajak gue manggung waktu itu di acara gathering anak-anak dengan kebutuhan khusus. Oh, oke. Wow. Itu ada yang udah nggak ngerti lagi lah kondisinya, udah kita nggak bisa jelaskan lah macam-macam lah gitu. Dia datang, awalnya dia takut ya. Kenapa kayak gini? Masih kecil. Terus tapi karena dia lihat gue sama istri gue, kita kayak justru kita sayangin juga, kita care. Berat juga loh, maksudnya kadang-kadang kita juga nggak bisa nyaman ya kayak gitu. Tapi ya kita contohin gini. Nah itu gue lihat dia yang niru gue. Dia ikutin, dia sayangin juga. Terus ada satu anak yang datang ke dia gitu. Anaknya tuh udah agak tua gitu padahal. Cuma ya karena kebutuhan khusus. Anaknya mau ambil mainan anak gue, si Elroy. Mau diambil gitu mobil-mobilannya. Terus udah pegang-pegang gitu, terus kita cuma liatin doang. Terus dia liatin gue gini. Gue cuma ngangguk doang gini, terus dia bilang, nih ambil aja katanya gitu. Oh bagus nih waktu dia tiru papanya nih gitu. Karena dia lihat kan gue sama anak-anak ini tetap kita sayangin, kita nggak bilang anak-anak ini buruk atau apa. Gitu. Ya itu benar, berarti kan lo berhasil mencontohkan empati di rumah. Iya, dan gue bersyukur banget gue ngelakuin hal yang benar gitu. Karena kalau gue nggak ini pasti dia ngikutin gue kan. Betul. Ada hal-hal buruk yang gue lakuin yang diikutin juga sama anak gue soalnya. Itu ada sih. Itu pasti sih. Jadi mungkin kitanya juga harus belajar juga untuk punya empati lagi kalau kita udah lupa sama yang namanya empati. Tapi ya itu yang hot topic sih ya. Makanya kenapa bisa terjadi kekacauan. Jadi koruptor. Iya, itu semua karena tidak pernah memikirkan atau mengerti orang lain. Iya, empati sesungguhnya itu apa sih gitu. Jangan ya, Jangan ya, Prim. Harus pikirin orang lain ya. Jangan mau benar sendiri. Iya, jangan mau menang sendiri juga. Jangan selfish. Iya, intinya kita harus bisa buat dampak lah buat orang. Ya. Back to the root. Yo. Back to the empathy. Yes. Jadi kalau ada pendapat lain tentang empati atau gimana, teman-teman ngajarin. Sini mana sih komen sih? Di bawah aja. Empati. Menurut kalian gimana? Nggak apa-apa deh tulis pendapatnya. Sampai ketemu lagi. Dah.